pemirsa Bandung TV, selamat pagi. Anda sudah menyaksikan tayangan berita-berita dari Halo Halo Bandung di segmen sebelumnya. Nah, sekarang berbeda karena saya akan menghadirkan satu perbincangan berkaitan dengan event yang baru saja diselenggarakan di Kota Bandung. Eventnya sungguh luar biasa. Ini bertajuk adalah, kalau kita lihat dari banyak banner yang ada di sini, BNI ITB Ultra Marathon 2019. Kita tidak hanya membahas eventnya saja, tapi kegiatan-kegiatan yang memang positif untuk mengembangkan seluruh umat manusia, sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama di ITB. Dan untuk membicarakannya, saya kehadiran 3 narasumber bersama Anda pagi hari ini. Kita sapa saja langsung bersama Anda pemirsa. Yang ada di sebelah saya, beliau adalah selaku Ketua Panitia dari Code Runners. Nah, kita akan tanya-tanya apa itu Code Runners, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana animo dari pesertanya sesaat lagi. Kemudian saya juga sudah menghadirkan satu narasumber juga, beliau adalah selaku Kaprodi IFSTI dari ITB. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, beliau adalah selaku Ketua Ikatan Alumni Informatika ITB. Kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Ini semangat ya, walaupun udah lari. Udah lari, tapi nggak lari dari kehidupannya, kurang tidur. Tapi masih semangat ya untuk sharing informasi dengan pemirsa Bandung TV. Siap. Semangat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya Bapak-Bapak, ini adalah event besar yang diselenggarakan oleh ITB. Salah satunya adalah Code Runners. Bapak selaku Ketua Panitia bisa digambarkan terlebih dahulu ini eventnya seperti apa? Kemudian tajuknya ini ear catching banget, Code Runners, dan sudah kali keberapa diselenggarakan? Oke, kalau ITB Ultra Marathon sendiri tahun ini adalah tahun yang ketiga. Dan ini memang event rutin yang diselenggarakan dari Jakarta ke Bandung. Jadi kalau selama ini kan maraton biasanya keliling-keliling kota gitu ya. Kalau ini memang agak spesial, Jakarta ke Bandung. Tahun ini jaraknya juga ditambah dari 170 kilo menjadi 200 kilo. Kalau Code Runner sendiri sebetulnya spesifik adalah wadah untuk menampung teman-teman dari Ikatan Alumni Informatika ITB yang hobi berlari. Jadi memang kebetulan dengan adanya event ini teman-teman jadi bisa lebih kumpul silaturahmi, kemudian juga insya Allah lebih sehat ya, jadi lebih latihan. Dan yang ketiga kita juga punya misi, apa itu? Untuk mengumpulkan dana untuk beasiswa bagi para adik-adik kita. Oh, jadi ada kegiatan positifnya ya. Oke. Dan itu udah kali keberapa kalau untuk Code Runners-nya sendiri, Pak? Code Runners-nya kebetulan memang baru 2 kali, baru dari tahun yang lalu. Dari tahun lalu kita bisa mengumpulkan 27 pelari. Tahun ini alhamdulillah jadi 54 pelari. Jadi ada 4 tim. 4 tim. Larinya kan estafet, bukan ya, satu ada orang juga, ya. Ada juga sih, ada juga yang lari. Cuman kebetulan kita karena kuatnya estafet, jadi kita ada 4 tim. Yang 2 tim itu anggotanya 18 orang, yang 2 tim lagi anggotanya 9. Oke, ini temanya juga Code Runners adalah Code Run Share. Pemilihan tema itu seperti apa latar belakangnya, Pak? Ya, kalau kita kan dari jurusan teknik informatika ya. Coding gitu ya? Iya, coding. Kebetulan image-nya tuh coding itu kayaknya melekat sekali ya. Gitu ya, maksudnya culun-culun gitu orang. Kan kalau kita lihat nih teman-teman, mukanya ini muka-muka stylish semua ya. Jadi akhirnya kita buat slogan Code Run Share itu karena kita melihat bahwa selain kita aktif di sisi keilmuan kita yaitu informatika, kita juga sehat dengan berlari dan juga insya Allah bisa ada nilai ibadahnya. Oke. Ini luar biasa sekali positifnya dengan penyelenggaraan dari Code Runners ini. Dan bagaimana tanggapan dari pihak ITB melalui Kaprodinya? Silahkan Bapak, ini kan kegiatan positif ya, apalagi bisa membantu junior-juniornya untuk bisa melanjutkan pendidikan. Tanggapan Bapak sendiri sebagai Kaprodi? Ya, alhamdulillah ini luar biasa Mbak sebenarnya. Karena tadi seperti yang dikatakan ya, jadi kalau kita di informatika
itu sangat biasa dengan coding, bekerja dengan mesin, Dengan bekerja komputer dengan terus komputer ya. gitu ya. Ternyata kita bisa kok seperti manusia pada umumnya, lari, capek gitu ya. Dan saya ingat waktu mahasiswa kemarin ada yang datang ke saya itu kemudian terinspirasi dengan alumni-alumni ini. Ternyata alumni-alumni luar biasa ini, bisa lari seperti itu. Saya tahun depan akan ikut, katanya begitu sampai seperti itu ya. Jadi saya pikir ini bukan hanya dari sisi aspek share-nya saja, tapi itu tadi bahwa kemudian kita punyalah sisi lain yang kemudian membuat hidup kita ini lengkap ya. Tidak semata-mata memprogram, tapi juga lari. Jadi berbagai macam hal itu kita lakukan untuk keseimbangan hidup kita. Apalagi menginspirasi yang lain ya. Iya. Nah, terlebih-lebih memang kalau kita lihat karena tajuknya ini adalah Code Run and Share yang salah satunya berkaitan dengan beasiswa ini, Prodi juga sangat berterima kasih sebenarnya atas inisiatif dari Ikatan Alumni, Ketua Panitia yang kemudian dengan itu banyak sekali mahasiswa yang bisa dibantu. Karena meskipun ini di ITB, meskipun mahasiswa-mahasiswanya memang banyak juga dari kalangan yang memang mampu, begitu, tapi tidak sedikit yang kemudian memang mempunyai kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi. Beberapa, meskipun tidak banyak, itu akhirnya tidak bisa selesai karena persoalan ekonomi. Ya, meskipun tidak banyak. Jadi seorang mahasiswa yang dapat edukasi, kemudian edukasinya habis, sekolahnya belum selesai, kemudian akhirnya kita coba bantu, tapi karena dia harus bantu orang tuanya, saya belum tidak segala macam terpaksa. Jadi memang harus ada komunikasi ya Pak ya, antara Kaprodi, kemudian program studinya itu sendiri, dan juga ikatan alumninya. Ikatan alumninya pemirsa di rumah sudah hadir juga nih ketuanya langsung. Bapak apa kabar? Ngurusin alumni gimana? Capek enggak? Sampai lupa saya menyapa dengan bahasa Sunda. Pak, ngurusin alumni dari sejak kapan dan bagaimana kesan-kesannya? Baik. Jadi IAIF ya itu informatika, bukan cuman karena alumni satu jurusan, tapi memang ada 2 jurusan di situ. Iya. Ya, teknik informatika dan informasi. Kemudian kalau informatika itu kan dari tahun 82. Tapi alumninya baru dibuat katanya tahun 2012. Itu cukup lama. Tapi sebelum itu Alif itu sudah ada. Sudah duluan ada. Duluan ada. Ya. Tapi dalam bentuk yang informal ya. Koordinasi masih ada dari pribadi. Sekarang ini kita ingin lebih mengoptimalkan itu dengan menggandeng banyak pihak yang berapatan untuk membantu, sehingga mudah-mudahan dengan itu ke depan kita bisa menjamin bahwa mahasiswa-mahasiswa informatika itu terjamin semua. Mereka bisa fokus untuk belajar, beraktivitas, berorganisasi tanpa ada yang kekurangan ekonomi terganggu kuliahnya. Mudah-mudahan dengan beasiswa Alif ini dengan sama Anton ya bisa menjadi event tahunan untuk lebih semakin misalkan beasiswa Alif tidak memberikan sendiri menjadi yayasan yang lebih banyak bermanfaat untuk stakeholder yang informatika, bukan cuma di mahasiswanya. Jadi bukan hanya wadah sebagai reuni saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, sudah berapa angkatan Bapak pada saat memang punya program beasiswa untuk para mahasiswa yang ada di IF dan STI ya? STI. Dimulai tahun berapa? 2000-an ya. Jadi kalau 2000-an ini udah sampai 19 tahun sudah berjalan ya. Pada waktu itu ada beberapa mahasiswa yang lebih kesulitan, ada membantu sulit. Oh ya. Maksudnya orang-orang itu kan, hanya ada satu orang yang organisasi dan sulitnya Bayu, Mas Gatot yang itu ya. Mungkin dia itu lari hari ini, tapi nggak lagi. Ya, nanti akan kita. Itu juga yang menginisiasi. Bentuknya beasiswa Alif. Makanya meskipun namanya kita tanya IAIF, tapi tetap namanya beasiswa Alif. Nggak berubah. Alif kan alumni informatika. Dan kalau Alif pasti satu ya Pak ya? Di awal ya, pionir ya. Pionir dan nomor satu. Tahun kemarin dari kegiatan Kodraner itu kita alhamdulillah dapat mengumpulkan 1 miliar rupiah untuk beasiswa. Tahun lalu ya? Dan tahun ini insya Allah 2 miliar. Wow, luar biasa. Ini kerja keras alumni yang tidak pernah melupakan alma-maternya, termasuk juga dukungan dari kampusnya sendiri, jurusan juga sendiri. Dan kayaknya perbincangan kita
tentunya tidak memungkinkan karena saya masih punya 3 orang narasumber yang lainnya. Dan tahun depan semoga kita ketemu lagi di 2020 untuk Court Runners berikutnya, dan juga semoga jadi 3 miliar beasiswanya. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, sukses untuk semua program-programnya untuk mencerdaskan generasi muda yang juga beriman dan sehat. Akhirnya, terima kasih. Ada yang mau sampaikan dulu sebelum pamitan? Mohon doa dan dukungan warga Bandung dan Jawa Barat agar beasiswa Alif ya itu bisa membantu semakin banyak warga Bandung dan Jawa Barat. Amin. Ketua panitia? Semoga kegiatan ini terus rutin berlangsung secara rutin dan kita terus berhasil mengumpulkan dana yang lebih banyak lagi yang bisa mengimpact kepada para mahasiswa informatika ITB, dan mungkin insya Allah bisa kita perluas nantinya. Amin. Untuk ke seluruh mahasiswa yang membutuhkan tantangan beasiswa. Siap Pak. Kaprodi silakan Pak. Semoga kegiatan ini khususnya Alif itu bisa menjadi lingkaran kebaikan. Artinya bahwa nanti mahasiswa yang dibantu ketika dia sukses dan dia akan ingat bahwa dia juga harus membantu adanya. Luar biasa. Jadi semakin besar. Oke. Berjaring ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, hatur nuhun. Kita ketemu di 2020 dengan event yang luar biasa lagi. Dan pemirsa, masih ada satu segmen lagi perbincangan saya dengan narasumber yang lainnya berkaitan dengan beasiswa dan juga ada pelarinya. Siapa dia? Saya kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung. Boleh Bapak-bapak Ibu-ibu Karaos Bandungnya ya, kita coba ya. Siap. Di Halo Halo Bandung. Karaos Bandungnya. Karaos Bandungnya. Sudah berganti narasumber di segmen ini pemirsa, dan saya juga masih memiliki 3 narasumber berkaitan dengan aksi positif yang dilakukan oleh IFSTI ITB yang juga ikut dalam event tadi adalah BNI ITB Ultra Marathon 2019. Saya perkenalkan, di sebelah saya beliau adalah Ketua Beasiswa Alif. Bu Ayu, apa kabar? Capek ya? Sedikit. Berapakah tadi? 10. Nah, kemudian juga di sebelah Ibu Ayu, beliau adalah perwakilan dari pelari. Dan satu hal yang membuat kita surprise di hari ini adalah beliau adalah selaku direktur dari Bursa Efek Indonesia yang juga alumni dari sini ya Pak ya. Betul. Pak Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pergerakan IHSG gimana? Lumayan, baguslah terus ya. Dan juga yang terakhir, nah ini bukti nyata yang harus kami publikasikan pada Anda pemirsa bahwa ternyata beasiswa Alif ini memang sangat berguna dan ada penerimanya. Beliau ini kita sapa dengan Teh Angela ya? Iya betul. Iya, alumni penerima dari beasiswa. Iya betul. Oke. Nah, kita akan tanya-tanya, barangkali di luar sana banyak mahasiswa ITB khususnya dari program studi IF ataupun STI yang ingin sekali menerima beasiswa Alif ini. Bu Ayu, gimana sih caranya? Dan ini sudah keberapa kalinya? 2011. Ada 8 kali penerima ya. Satu tahunnya mengeluarkan anggaran ya pasti tidak sedikit ya. Jumlah mahasiswanya berapa yang dibantu? Beda-beda. Jadi kalau tiap tahun itu kita pasti melihat cuma mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3. Tingkat 2 dan tingkat 3. Karena kalau di ITB tingkat 1 belum masuk ke jurusan Aha. fakultas. Aha. Tahu mana yang F dan STI. Ah. Kalau tingkat 4 kita bilang kayaknya udah bisa part time deh. Aha. Fokusnya ke tingkat 2 dan tingkat 3. Aha. Supaya mereka nggak kemana-mana. Mereka kan bisa fokus selesai kuliah dengan baik. Aha. Nggak usah mikirin masalah ekonomi. Oke. Meliputi uang kuliah, Ada uang kuliah sama uang biaya bulanan. biaya bulanan. Kalau beasiswa bidik misi, Aha. bidik misi itu kan dikasih beasiswa uang kuliah ya sama pemerintah. Iya. Tapi kalau kita lihat dengan biaya di Bandung itu kurang. Iya. Jadi kita tambahkan misalnya. Kalau yang anak bidik misi itu udah pasti dapat beasiswa bulanan. Oh, oke. Mereka harus yang pinter-pinter atau memang dilihat dari kekuatan ekonomi keluarganya? Ya kalau kita fokusnya di ekonomi Mbak. Oke. Jadi salah satu masalah di ITB itu mahasiswa itu punya masalah ekonomi, ada fisik macam-macam lah ya. Tapi kita pengen bantu dia ekonominya, jangan sampai mahasiswa itu merasa berat karena ekonomi. Dan kita punya alumni yang alhamdulillah sudah sukses
Dan semoga dengan adanya beasiswa itu mereka jadi lebih termotivasi lagi untuk belajar. Kan malu ya udah dapat beasiswa dibantu belajarnya. Malu ya. Dan tahun 2019 ini ada berapa orang? Ada 24 mahasiswa yang semester ini. Wah. Jadi kita baru menyalurkan uang biaya semesteran sama 2 bulan biaya kuliah. Biaya Bulanan. Jadi setiap September Oktober nanti berikutnya kita kasih lagi 2 bulan lagi dan seterusnya. Langsung ke rekening pribadi mereka. Itu rekening pribadi. Oke, pemirsa. Jadi ini salah satu kegiatan positif ya yang semoga bisa diikuti oleh ikatan alumni yang lainnya. Jadi kalau sukses harus lihat lagi ya ke alma mater tercinta seperti alumni yang sukses dari ITB dan juga pelari yang sukses. Berapa kak Pak Direktur? Iya. Jadi kali ini di Ultramarathon ITB tahun ini di tim Informatika Code Runners saya kebagian di etape pertama. Etape pertama Di R9, jadi relay 9 orang yang menempuh jarak sekitar 24 km. 24 km, pantesan bugar selalu ya. Amin, Mikirin amin. HSG lewat aja ya Pak ya, kalau sama dengan lari. Dan Pak, kemudian kalau kita berbicara mengenai code runners, code share and run, kalau kita berbicara dengan kegiatan tersebut, pasti Bapak memiliki tips ataupun persiapan-persiapan. Kalau Bu Ayu kan 10K. 10 aja saya. 10K aja, berbeda dong persiapannya dengan 24K. Berbagi tips barangkali Pak Hasan. Ya saya kira jarak di atas 5 km buat pelari itu sudah dinyatakan long distance run. Jadi bukan lagi fun run yang hanya sekedar 5 km. Jadi baik Bu Ayu yang 10 km atau yang kemarin di rilis 9 yang rata-rata menempuh half marathon 20 sampai 25 km, saya kira harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan serangkaian program latihan gitu ya. Dan juga yang terpenting asupan makanan yang baik gitu, supaya pada saat berlari, pada saat event race-nya, peak performance akan bisa dicapai. Makanan yang baik, istirahat yang cukup ya Pak. Itu persiapannya berapa lama? Kalau untuk half marathon saya kira minimal 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Sebelumnya sudah harus kita tata dan diatur dengan baik. Oke. Tantangan selama perjalanan 24K? Aduh ya, jadi tahun ini memang agak sedikit berbeda. Ultra Marathon ITB kali ini sudah yang ketiga kali. Bapak ikutan tiga-tiganya? Alhamdulillah saya berkesempatan ikut dari mulai yang pertama. Nah tapi baru tahun ini bertambah jaraknya. Jadi tidak hanya seperti tahun sebelumnya 180 km jarak Bandung-Jakarta. Khusus tahun ini dinaikkan menjadi 200 km. Jadi jarak tempuh setiap pelari tentu dengan sendirinya bertambah dari tahun sebelumnya. Nah yang lainnya mungkin tantangan lainnya saya kira kembali karena ini kita lakukan di jalur lalu lintas publik. Jadi tingkat steril untuk berlari itu tidak bisa kita pastikan, sehingga kita berlari di tengah-tengah kepadatan lalu lintas dan kemacetan. Dan khusus tahun ini, tadi malam saya kira kita mengalami hujan yang cukup deras di beberapa etape lari di antara Bandung Jakarta. Jadi beberapa teman kesulitan untuk menempuh rute larinya pada saat hujan deras dan terjadi genangan air. Jadi itu tantangan, tapi sekali lagi itu faktor-faktor yang menurut saya cukup teknis, dan pada akhirnya setelah hari ini 54 pelari code runners alhamdulillah semuanya berhasil melewati jalur finishnya masing-masing dan kemudian menyelesaikan dan menerima medali seperti saya dan Bu Ayu. Kalau ditanya mungkin semuanya kondisinya senang gitu ya, karena sudah menamatkan tugasnya masing-masing. Tahun depan pasti akan berpartisipasi Pak? Tahun depan saya kira harus kita ikut lagi, karena tadi ya code runners ini tidak hanya untuk run, tapi kita juga ada kode yang menyatukan seluruh sivitas akademika yang bersumber dari jurusan informatika. Jadi silaturahmi terjalin, komunikasi yang tadinya mungkin jarang tersambung karena ada event lari ini bisa kita lakukan dengan cukup intens nih sebelum, pada saat event apalagi, dan nanti mudah-mudahan setelah event pun kita terus berkomunikasi. Dan terakhir yang paling penting adalah share. Jadi melalui program beasiswa dari alumni informatika melalui Bu Ayu, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan melalui event lari ini dapat bermanfaat buat adik-adik kita. 2 miliar tahun ini ya Pak ya? 2 miliar tahun ini. Dan ini nominal yang luar biasa besar untuk bisa membantu adik-adik yang ada di informatika ITB. Dan kita coba dengarkan ya statement, testimoninya pemirsa yang sudah pernah mendapatkan beasiswa tersebut. Gimana Teh Angela?
membantu lah, karena mungkin kayak sebelumnya tuh ngerasa pot-potan ya buat kuliah, masih mikirin finansial dan macam-macam. Udah gitu ternyata ada opsi seperti ini, baru tahu juga pas masuk jurusan. Terus ketika mengajukan tuh yang didapat tuh malah dikasih lebih karena mereka melihat dari sebenarnya menganalisis sendiri kondisinya sebenarnya butuhnya seberapa. Jadi benar-benar ya akhirnya tadinya tuh kayak takutnya kayak IPK-nya makin turun atau apa karena bagi kesibukan kan, tapi karena ada bantuannya beasiswa Alif, alhamdulillah puji Tuhan Fokus ya? bisa lebih fokus di terus jadinya bisa lulus tepat waktu juga. Teh Angela dari Bandung atau Dari dari Bandung, Bandung iya, dari sendiri, dan pasti kos untuk rumah sudah ada juga, kemudian biaya hidup ya? Iya, biaya hidup. Biaya curhat? Ini sama Bu Ayu selalu curhat. Oh, sama Bu Ayu selalu curhat. Setiap semester. Oke, Teh Angela angkatan berapa kalau boleh tahu? 2015. 2015. Ada berapa orang di angkatan Teh Angela? Ada Banyak ya? 10 kan, 10 lebih ya. Dari 10 ya. Lebih dari 10 ya? Angkatan yang saya doang kayaknya ada belasan. Tapi kan ada sama angkatan bawah juga waktu itu. Oke, betul ya. Mulai dari semester 2 dan Dari semester 3. Semester 3. Ya, semester 3. Oke, kemudian semester 4 memang jadi setiap semester sampai semester 6 tuh, jadi kalau mahasiswa semester 3 sampai 6 tuh diutamakan. Ya untuk semester 7 dan 8 tuh kalau misalnya ada lebih mungkin kami bisa kerja dan akhirnya diberikan penghasilan seperti itu. Oke. Tantangan juga buat Tantangan juga ya buat mereka. betul. Jadi bukan hanya nerima saja ya, tapi bagaimana bisa merubah nasib dengan bantuan tadi. Iya, betul, Oke. Suka sharing nggak sih sama yang junior-juniornya bahwa jangan khawatir kuliah di ITB apalagi di informatika, kalau memang ada kesulitan akan ada ikatan alumni yang membantu. Iya betul selalu bilang seperti itu, kalau di ITB nggak usah terlalu pusingin tentang finansial karena selama kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk tetap lanjut terus, pasti ada orang-orang yang baik hati dan mau membantu seperti itu. Oke, suka ada laporan nggak? Bapak, Ibu, IPK saya sekian semester ini harus ada report nggak selalu sih? di review kali ya. Ada, jadi nggak dilepas aja, udah ditransfer lepas review. gitu ya nggak? Di review kayak setiap, karena itu kan basisnya per tiap semester ya Bu. Jadinya setiap semester tuh dilihat, oh iya ini Bu Ayu kayak, oh ya ini naik ya IPK-nya kayak gitu. Iya Bu, makasih ya Bu bantuannya kayak gini. Jadi wali penerima Iya, jadi beasiswa ada ya, wali. kalau di kampus kan wali dosen. Jadi banyak ini dosen-dosen jadi kayak seperti orang tua di sini. Oke, senang sekali ya. Jadi sangat terbantu ya dengan adanya beasiswa dari Ikatan Alumni Informatika ITB. Satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Bu Ayu, tentu kan ini pengen sekali kita continue sampai kapanpun itu karena berbagi itu indah sekali ya. 2 miliar sudah ada di tangan, berarti itu jumlah mahasiswa yang akan dibantu juga akan bertambah. Insya Allah ya. Akan perketat lagi nggak sih fit and proper test-nya buat mereka, atau ya sudahlah ekonomi saja yang akan jadi poin terpenting? Iya, memang tujuan kita itu Mbak. Jadi karena saya dosen kan ya, jadi saya paham masalah di ITB itu yang dihadapi mahasiswa itu apa aja gitu. Selain masalah akademik, masalah ekonomi itu penting banget buat mereka. Banyak yang jadi akhirnya kerja kayak ngasih les segala macam ya, karena mereka harus bayar uang kuliah sendiri, harus mungkin malah ngirim ke orang tua. Iya. Gitu. Nah itu jadinya kuliah mereka berantakan ya. Jadi itu tempat kita untuk bantuin mereka. Itu waktunya kita untuk bantuin. Jadi memang data pertama ada di Bu Ayu ya selaku dosen ya. Iya. Oh, oke. Pak Hasan selaku alumni juga dan kemudian mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, pasti menjadi inspirasi untuk semuanya yang ada di Informatika ITB. Apa sih yang kunci sukses bagi mahasiswa yang saat ini belajar di Informatika ITB untuk menjadi figur yang sukses? Ya, saya kira kita harus ya terus menampilkan performance yang terbaik di setiap penugasan dan peran yang diberikan kesempatan kepada kita. Orang ada yang bilang katanya keberuntungan itu juga bagian dari proses, tapi saya percaya keberuntungan itu sebenarnya terjadi karena kita sering mencoba pada saat kesempatan itu hadir. Nah itulah yang mungkin harus terus ditampilkan, artinya kepercayaan yang diberikan saya kira harus direspon dengan baik, dengan bentuk kinerja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah kami di ITB kebetulan mendapatkan pembekalan dari para pengajar, dosen yang alhamdulillah terbaik lah yang sempat kami terima, sehingga menjadi lebih tergantung pada orang per orang kitanya pada saat setelah menjadi alumni.
untuk terus merealisasikan dan mengamalkan apa-apa yang diterima dengan baik itu melalui performance yang terbaik yang bisa kita tampilkan. Performance yang terbaik yang bisa kita tampilkan, itu kuncinya ya Pak ya. Performance bisa dari penampilan, bisa dari intelligence ya, semuanya bisa kita tampilkan ya. Teh Angela, untuk semua mahasiswa ITB khususnya dari informatika, seperti apa sih yang ingin disampaikan supaya tetap berjuang untuk menyelesaikan studinya? Ya, saya mengutip dari Bu Ayu aja ya. Silahkan. Pesan-pesan ke saya. Jadi memang sebagai mahasiswa ya kita tuh memang tugasnya adalah belajar. Belajar juga bagian dari kewajiban dan juga ibadah. Jadi harusnya kita fokusnya di situ dan jangan malu-malu untuk minta bantuan untuk mengutarakan Sharing ya. Sharing juga, dan juga kalau udah dibantu mungkin bisa juga kayak sharing info juga dengan adik-adik tingkat atau membantu satu sama lain dengan ya caranya sendiri gitu. Oke. Ya gitu. Para pendahulunya di Ikatan Alumni baik-baik ya semuanya? Oh iya baik semua ini makanya. Terbaik semua. Terima kasih Bapak, Ibu, Teh Angela atas sharingnya. Semoga ini menjadi inspirasi ya untuk Ikatan Alumni yang lainnya, mau itu ITB, kampus yang lainnya, untuk terus memberikan dampak positif kepada yang lainnya, sivitas akademikanya juga. Jadi bukan hanya wahana untuk reuni aja, gitu ya, senang-senang aja, CLBK aja enggak ya? Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun sekali sudah bisa berbagi bersama saya di pagi hari ini. Langsung saja pemirsa, saya dan juga ketiga narasumber saya pamit di pagi hari ini. Jangan lupa belajar, karena tadi kata Teh Angela, belajar adalah sebagian dari beribadah, kemudian juga tampilkan performance terbaik dari diri Anda. Bu Ayu, selamat mengajar ya. Tridharma perguruan tingginya segera maksimal. Oke, terima kasih, saya Krisanti pamit. Kita sama-sama lagi Bapak Ibu. Halo Bandung. Karaos Bandung. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.